Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang fisiologi tumbuhan. Kali ini kita akan bahas bagian atau komponen terkecil dari tubuh kita yang sangat menakjubkan. Kira-kira ada yang tahu komponen apakah yang kakak maksud? Cluenya adalah komponen ini terdapat di rambut, di mata, kulit, bahkan di bagian organ dalam kita. Ya, pasti kalian sudah bisa menebak kalau kita akan membahas tentang sel. Benar banget. Kali ini kita akan bahas unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh kita. Sel sendiri merupakan komponen yang paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Nantinya, kumpulan dari berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk sebuah jaringan. Lalu, organisasi kehidupan selanjutnya adalah organ, yaitu struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Organ-organ yang melakukan fungsi yang saling terkait disebut dengan sistem organ. Pada tingkat selanjutnya, ada organisme atau individu, yaitu suatu satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks yang bekerja sama membentuk sebuah kehidupan. Oke, kita langsung lihat saja contoh soalnya. Manakah yang termasuk sel tumbuhan? Sebelumnya, perlu kamu ketahui ternyata sel memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu materi genetik, membran inti, dan sitoplasma. Materi genetik dalam sebuah sel ada yang dibungkus oleh membran inti. Sel jenis ini termasuk ke dalam jenis sel eukariotik. Contohnya, ada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Sedangkan, apabila materi genetik pada sebuah sel tidak memiliki membran sel, maka termasuk ke dalam jenis sel prokariotik. Contohnya adalah sel bakteri. Oke, kita balik lagi ke soal. Pada soal ditanyakan, berdasarkan gambar yang ada dalam opsi A sampai D, manakah yang merupakan sel tumbuhan? Sekarang, kita uraikan satu-satu. Dari opsi A, B, C, dan juga D, semua gambar memiliki persamaan. Apakah kau bisa melihatnya? Ya, mereka semua memiliki satu bagian yang berwarna hitam. Bagian tersebut adalah inti sel atau dikenal dengan nukleus, yang bertugas untuk mengendalikan seluruh aktivitas sel. Berikutnya, dari opsi A sampai D, hanya gambar B yang memiliki satu lapisan yang membatasi bagian dalam dan luar sel. Sementara, gambar pada opsi A, C, maupun D memiliki 2 lapisan yang melindungi isi sel. Bagian lapisan yang paling luar dari gambar B adalah membran sel. Sementara, gambar lainnya memiliki satu lapisan tambahan, yaitu dinding sel, yang berada di sebelah lapisan luar dari membran sel. Salah satu ciri-ciri tumbuhan adalah memiliki dinding sel. Dengan begitu, jawaban dari soal tersebut tidak mungkin B. Kita masih memiliki opsi A, C, dan juga D. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Dari opsi yang tersisa, gambar D adalah opsi yang paling berbeda. Karena tidak ditemukan adanya organ yang paling besar di dalam sel seperti pada opsi A dan juga C. Organel yang paling besar pada opsi A dan juga C adalah organel khas yang bisa ditemukan pada sel tumbuhan. Organel sel tersebut adalah vakuola, yaitu organel yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Sehingga opsi D juga tidak tepat, karena itu bukan merupakan sel tumbuhan. Dan akhirnya, manakah yang merupakan sel tumbuhan? Apakah A atau C? Jawabannya adalah C. Ya, benar sekali. Perlu kamu ketahui dan kamu ingat lagi, bagian berwarna hitam adalah inti sel atau nukleus. Sementara, organel yang paling besar adalah vakuola. Nukleus dan vakuola merupakan bagian yang terpisah. Sementara, pada gambar A, nukleus terdapat di dalam vakuola.
Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Oke, bagaimana? Apakah penjelasannya sudah jelas? Agar kegiatan belajar ini tidak pasif sehingga kamu juga bisa aktif, coba kamu putar kembali video ini. Lalu, kamu buat resume dengan cara menjawab beberapa pertanyaan ini. Semoga bermanfaat. See ya!